Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya ya, teman-teman. Kali ini saya cuma mau sedikit, ini udah panas. Dicoba bentar, itu cukup panas. Nah, di sini saya mau mau nyobain speaker di sini. Mau pasang ke mobil ya ceritanya ya. Jadi ini saya udah beli, ini harganya itu 180-an ya. Jadi kalau sama ongkir 200 berapa yang kemarin? 200 200 lebih lah. Dan ini sekitar 200 ribuan. Ini power amplinya itu pakai yang mono ya, bukan yang 4 channel ya. Jadi untuk subwoofer mobil itu, jadi kita cari yang inputnya 12 volt biar bisa ke aki mobil. 12 volt itu ada dua macam, ada yang 4 channel dan ada yang mono seperti ini ya. Kalau ini cuman bisa buat satu saja, satu speaker seperti ini. Maksudnya itu cuman satu pengoperasiannya itu cuman untuk satu speaker. Sedangkan untuk yang model 4 channel itu untuk 4 output ya dia. Jadi bisa untuk 4. Jadi ikut yang speaker depan 2, ikut speaker belakang 2 itu dia bisa. Jadi 4 channel. Nah, untuk speaker ini saya belinya itu yang model, nah ini modelnya impedansi. Itu kita bisa pilih speaker itu 2 ohm, 4 ohm atau 8 ohm. Jadi untuk tipe speaker yang impedansi seperti ini itu lebih enak buat subwoofer mobil ya, karena ini double coil. Jadi ada dua konekan ya. Di sini 4 ohm dan di sini 4 ohm. Jadi kalau ini kita modelnya itu di seri atau di paralel itu ketemunya beda. Nah, kalau untuk bedanya itu 8 ohm, 4 ohm dan 2 ohm itu ada di suara dan dayanya ya. Jadi 8 ohm itu resistor atau hambatannya. Jadi kalau kita pakai yang 8 ohm itu suara yang keluar itu kurang mantep, tapi dayanya itu cuman kecil, jadi membuat si ini nggak cepet panas. Nah, sedangkan kalau kita pakai 4 ohm itu dayanya sedang ya, jadi suara yang dikeluarkan sedang dan di sini itu juga sedang. Sedangkan kita kalau pakai yang 2 ohm itu hambatannya cuma 2 ohm ya. Jadi 8 ohm, 4 dan 2. Semakin kecil hambatannya itu maka semakin besar outputnya, suaranya besar, kemudian wattnya atau dayanya itu lebih besar juga. Nah, ini kita bisa memilihnya dengan tipe speaker impedansi seperti ini ya. Nah, untuk saya contohkan untuk pemasangan speaker ini untuk yang 4 ohm ya. Jadi kalau untuk yang 8 ohm itu kita menyeri ya, seri ya modelnya ya. Kalau kita mau seumpama pakai yang 8 ohm 8 ohm itu kita cari hambatan yang paling besar, sedangkan untuk mengirit power kita harus rangkaiannya itu modelnya di seri ya. Jadi untuk ini kan ibaratnya 2 speaker jadi satu, diibaratkan ya, 2 speaker jadi satu. Jadi kita bisa pakai dua-duanya atau kita bisa pakai salah satunya. Kalau kita mau pakai 8 ohm itu kita menseri. Jadi di sini plusnya itu dapat plus, mainnya itu dapat main yang satu sini. Kemudian di sini yang plus itu kita sambung ke
main ya. Main ketemu plus, sini main dapat power langsung. Ini kita coba saja. Untuk plus dan minus ini seharusnya itu kalau bolak-balik itu nggak masalah, tetap nyala ya. Cuman masalahnya itu ada masalah itu berkurangnya kurang bagus dikarenakan mentulnya itu maju mundurnya itu beda. Jadi kalau plus itu harus dapat plus ya. Nah, ini yang sini plus dan sini main. Itu main dapat plus ini. Ini yang kanan plusnya ya. Dapat plus, sedangkan di sini main dapat main. Jadi kita seri ini dapatnya 8 ohm. Nah, kalau kita mau pakai yang 4 ohm itu tinggal pakai salah satu. Main sama plus doang. Kita ambil yang satu ini atau yang satu ini. Kita ambil salah satu saja. Nah, sedangkan untuk mau pakai 2 ohm yang rangkaiannya hambatannya paling kecil dan suara lebih mantap tapi power lebih besar, itu kita pakainya itu 2 itu dipakai semua. Tapi caranya ini juga 2 dipakai semua tapi kita seri. Sedangkan di paralel kalau mau dapat 2 ohm. Jadi ini main ketemu main, plus ketemu plus. Jadi anggap aja 2 speaker kepake semua. Tapi main sama main jadi satu, plus sama plus jadi satu. Jadi hubungannya gitu. Cuman di sini saya akan mengambilkan contoh, saya tidak mau pakai yang 2 ohm karena beresiko. Kalau 2 ohm itu disarankan untuk speaker rumahan ya. Ini kan buat mobil, jadi powernya itu terlalu besar, terlalu panas jadinya. Nah, kita lebih disarankan pakai 4 ohm atau 8 ohm. Tapi untuk standar itu kita pakai 4 ohm. Nah, ini kita coba dulu. Saya mau cobanya pakai 8 ohm atau 4 ohm ya di sini ya. Sedangkan untuk 2 ohm tidak saya coba. Karena untuk 2 ohm itu standar untuk perumahan. Powernya lebih besar untuk dipakai. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Powernya ya, power monoblock. Untuk power monoblock sendiri ini udah saya rangkai ya. Di sini ada 3 tulisan ya, ground, 12 volt plus, kemudian rem. Nah, ground ini warna hijau karena saya kabel hitamnya habis, jadi tak kasih hijau. Ground itu dapat aki main ya langsung ya. Sedangkan 12 volt plus itu dapat aki yang plus juga. Nah, untuk rem ini sebagai ACC atau untuk menyalakannya rem ini harus dihubungkan ke plus. Ini untuk menyalakan. Kalau ini kita cabut, ya dia nggak nyala. Kalau ini nggak kita jumper. Nah, caranya itu rem itu bisa dari audionya si mobil itu. Jadi ketika head unit itu dihidupkan, maka ini ikut hidup. Kalau dimatikan ikut mati. Cuman nggak semua head unit itu ada model remote kayak gini. Nah, kalau nggak ada di head unit nggak ada remote-nya menuju ke monoblock atau power speaker subwoofer, maka ini rem bisa kita hubungkan ke ACC kontak dengan menambahkan saklarnya nanti ya. Tapi kalau ada di head unitnya ada perintahnya, maka kita sambungkan ke head unit. Dan sedangkan ini untuk R dan L ini adalah input dari speakernya. Input dari speaker ini yang kita hubungkan jadi input dari power speaker ini. Yang kita ambil kalau dari mobil itu dari head unit ya. Jadi kalau head unit mengeluarkan suara, kita sambungkan ke sini, maka si subwoofer ini akan menyala. Nah, untuk di sini ada frekuensi ya di sini ya. Frekuensinya semakin besar kita putar pol, itu maka suara yang dihasilkan itu bassnya saya mantep, jeduk. Dan di sini ada volume seperti biasa.
untuk membesarkan mengecilkan suara. Dan kemudian ini ada HPF, LPF full. Kalau kita posisikan di full seperti ini, biasanya ada suaranya, bass dan komplit itu ada suaranya. Kalau LPF itu sedang, HPF itu cuman bass doang ya yang keluar. Nanti kita coba. Ini kita coba, saya simulasikan. Jadi untuk pemasangan ini 8 ohm ya. Kita pasang dulu ke boxnya seperti ini. Nah, ini sudah terpasang main sama plus ya, ini remote. Dan ini untuk kita sambungkan ke HP dulu, kabel aux sebagai inputnya. Jadi untuk head unit itu sama kayak HP jadinya, untuk menginput sini. Dari HP juga bisa. Jadi untuk head unitnya memerintahkan keluar suara, jadi ikut ke sini juga. Nah, ini mari kita coba kita hubungkan ke main ya, mainnya ini kita hubungkan. Main plus kita hubungkan. Ini power menyala ya. Di sini power menyala. Kemudian aux kita hubungkan ke HP. Nah, ini sudah kita hubungkan. Ini coba kita ke full dulu. Full paling kanan. Kita coba lagu yang nggak ada ikannya, nggak ada iklan. Nggak ada iklan. Kita coba yang no copyright, maksudnya biar nggak kena. Kita coba yang LPF, jadi cuman bass ya yang keluar. Nih kita coba yang ini LPF ya, HPF. Oke, seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi suaranya ya lumayan mantep. Jadi lebih tidak cepat membuat panas si monoblock ini ya. Cuman beda lagi kalau kita pakai yang 4 ohm. Itu rangkainya kita ubah dulu nanti. Nah, sedangkan kalau 4 ohm itu kita pakai yang 2 ini ya. Plus atau minnya kita pakai yang ini. Salah satu bisa, dari ini bisa, pakai yang ini bisa, itu 4 ohm nilainya ya. Ini kita coba. Nah, ini kita coba mulai dulu dari yang full ya, yang ada nyanyiannya. Suaranya itu lebih besar yang ini.
Kita coba yang LOPF tengah ya. Kita coba yang HPF. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pemasangannya ini sebagai simulasi saja, sebagai contoh. Dan nanti juga saya akan pasang ke mobil Suzuki Baleno saya. Itu buat kolong ya kalau ini. Kenapa saya nggak pilih yang besar untuk di bagasi? Karena kalau di bagasi itu kemungkinan itu kalau untuk kan yang suka itu suara seperti begini kan paling nggak sopir ya. Jadi suaranya itu terlalu di belakang, jadi yang depan itu enggak terlalu kedengeran. Jadi kalau di kolong itu kan berada di tengah ya, jadi kedengeran semua di satu ruangan. Kecuali kalau mobil kalian itu modelnya bukan sedan ya, jadi model sekelas Avanza atau apa itu di belakang pun enak karena satu ruangan ya, jadi satu kabin itu. Kalau di bagasi kan misah jadinya. Nah untuk pemasangannya itu tinggal kita pasang, kita siapkan 3 kabel seperti ini. Ground plus 12 plus itu diusahakan pakai kabel yang besar. Ini saya pakai ukuran 2,5. Untuk 2,5, kemudian untuk yang ACC pakai kabel kecil. Untuk yang rem mod atau ACC itu pakai kabel kecil nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan kabel RCA ya, RCA untuk menghubungkan ini inputnya ke audio head unitnya. Head unitnya itu ada output biasanya, itu kita sambungkan ke sini. Kalau nggak ada ya ikut speaker. Kemudian kita perlu juga soket sekun. Sekun ini buat di sini lebih aman itu gunakan sekun ya, jangan langsung di seperti ini, takutnya ada konsleting, itu bahaya karena untuk perkabelan itu harus rapi ya, aman. Dan di sini juga kita perlu saklar untuk ACC-nya ini supaya kalau di ini untuk jaga-jaga kalau di head unitnya tidak ada untuk remote ke sini. Kemudian harusnya ada sekring ya. Jadi di sini ada sekring, cuman di sini kemarin tidak ada keterangan berapa ampernya. Jadi kalian harus menyiapkan sekring seperti ini ya. Kalau enggak 40 ampere itu sekitarnya, 40-an ampere. Jadi ini enggak ada tulisannya kemarin katanya.
Di sini ada sekringnya 60 ampere, cuman kalian gunakan 40 ampere juga nggak apa-apa. Cuman ini kemarin bakule itu nggak ngerti, jadi adanya ini wis terlanjur beli, nggak apa-apa lah dipasang aja. 40 ampere bisa, 60 ampere bisa. Kemudian harusnya ada soket ke akinya ya. Ke akinya itu harus pakai soket sekun bulat kalau ada. Cuman saya nyari itu nggak ada. Pada kosong semua. Oke, untuk ini penjelasan stop sampai di sini. Semoga mudah-mudahan paham. Dan kita lanjut untuk pemasangannya. Nah, jadi untuk inputnya itu yang dari sini cuman tiap modul atau amplifier itu beda-beda. Cuman di sini outputnya langsung disolder ya, dia tanpa soket. Ini langsung solderan masuk ke sini. Speakernya, boxnya ini kalau kita masukkan langsung kemarin tingginya itu sekitar 15-an ya. Jadi nggak masuk di kolong. Jadi harus kita kurangin lagi tebelnya kira-kira biar bisa sampai masuk ya. Dan ini pas di speakernya sini. Nah, ini harus kita kurangi. Karena kalau langsung boxnya besar tadi dimasukkan ke kolong itu nggak masuk. Nah, jadi untuk ini speakernya apa? Power supply-nya atau power speakernya itu kita kasih box seperti ini ya. Ini kita kasih box karena kalau kita jadikan satu dengan si speaker ini itu nggak muat, karena ini ukurannya lumayan besar ya. Harusnya itu di bagian belakang atau bagasi. Cuman ini nanti ini di bawah jok kiri dan ini di bawah jok kanan. Itu bisa. Tinggal kita rangkai ya. Kita coba cek dulu head unitnya. Nah, di sini audionya, head unitnya sudah saya lepas. Ini cuma model yang biasa. Ini nggak ada yang buat remote ya. Tapi untuk RCA itu tinggal tancap. Ini ada 4, kanan dan kiri, depan belakang. RCA kanan dan kiri. Kemudian untuk yang ini, untuk ACC kita, untuk yang rem kita taruh di ACC saja. Ini kabel merah. Kemudian untuk yang plus masuk ke depan langsung ke aki plus, kita tambahkan sekring. Yang untuk dari sini itu cuman kabel RCA dan juga ACC kita ambil dari sini. Oke, sudah jadi ya seperti ini ya. Jadi ini letaknya itu di kolong. Nah, ini lebih kecil karena kita pangkas ya. Suaranya itu lumayan lah, ada jeduk-jeduknya dikit. Jadi letaknya di bawah jok. Dan itu tinggal merapikan saja ya. Yang depan itu pakai tombol, saklar ada di sebelah kanan. Pakai saklar on off untuk menyalakan si power amplinya. Sini udah nyala. Nyala ya di sini. Jadi untuk posisi ini
Posisinya kita taruh di, tidak perlu di suara ya. Kalau ini ada suaranya, jadi kita ambil bassnya aja karena di speaker pintu itu udah ada suaranya. Jadi ini di HPF itu bassnya yang mantep. Sudah mantap, ini di dalam. Nah, untuk di sini itu adalah saklarnya ya. Kita bisa matikan dan hidupkan. Ini pemasangannya kurang rapi karena saya salah mencuaknya. Dan di sini untuk powernya sampai getar. Diusahakan kalau nyalain ini biar tidak membuat aki tekor, tuh posisinya mobil dinyala ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk pemasangannya. Cuman kalau kalian mau lebih mantep bassnya itu pakai yang ukuran lebih besar atau speaker kolong yang ukurannya lebih besar. Cuman karena saya untuk di sini penumpangnya itu anak kecil juga, untuk anak, dan juga nggak terlalu, saya itu nggak terlalu begitu beda kayak muda dulu ya. Jadi penumpangnya udah punya anak itu, jadi nggak terlalu ambil yang besar, cuman sedang aja. Di sini saya pakai rangkaian 4 ohm ya speakernya. Pakai speaker ukuran 6 inch yang kecil. Oke, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.